Bapa di dalam surga, seperti Maria yang duduk di bawah kakimu, demikianlah pada pagi hari ini kami meninggalkan seluruh pekerjaan kami untuk mendengarkan-Mu berbicara. Kiranya Engkau membuka hati kami, karena tanpa hati yang dicerahkan kami tidak akan bisa benar-benar mendengarkan-Mu berbicara. Kami akan membuka Alkitab, kami akan membacanya. Kiranya Engkaulah yang mencelikkan mata rohani kami, supaya ketika kami membaca Alkitab ini, kami bukan hanya melihat tulisan, tapi kami benar-benar mendengarkan suara-Mu yang lembut, menyapa kami, suara-Mu yang lembut mengajar kami. Kiranya Tuhanlah yang menyucikan hidup kami melalui firman, karena tanpa firman Tuhan, hidup kami akan dikuasai oleh dosa, hidup kami akan dikotori oleh kecemaran dari dunia ini. Dan Roh Kudus memakai firman-Mu untuk membersihkan hati kami, supaya kami bisa hidup dengan benar di dalam dunia ini. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Pakailah kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya untuk mewakili isi hati-Mu. Semua yang Tuhan mau untuk kami dengarkan, biarlah kami mendengarnya. Dan semua yang Tuhan tidak mau untuk kami dengarkan, biarlah tidak terdengar dari khotbah yang disampaikan di atas mimbar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah peliharalah ketekunan-Mu. Mari kita bersama-sama membuka Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kita akan membacakan bagian ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 7. Saudara-saudara menyambut dengan ayat 8. Demikian seterusnya kita membacakan bagian ini sampai ayat 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Surat kepada gereja Philadelphia berbicara mengenai ketekunan. Kita bisa melihat itu dari beberapa ayat dari bagian ini. Saya mengajak saudara-saudara melihat ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Saudara-saudara, ayat ini menggambarkan ketekunan dari gereja Philadelphia. Saya minta saudara-saudara memperhatikan sekali lagi apa yang dikatakan pada ayat 8b yang tadi sudah saya bacakan.
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kata tidak seberapa itu di dalam bahasa Yunaninya mikron, yang bisa kita terjemahkan menjadi kecil. Dan kata kekuatan dalam bahasa Yunaninya itu dinamis. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dinamis mikron itu berbicara mengenai kekuatan secara jasmani, berbicara mengenai physical power, physical force, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini Yesus mengatakan bahwa gereja Philadelphia itu memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Kenapa? Kenapa Yesus mengatakan kalau kekuatanmu tidak seberapa? Karena saudara kasih oleh Tuhan, gereja di Philadelphia atau gereja Philadelphia adalah gereja yang miskin. Jadi saudara-saudara, ketika dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, apa yang tidak seberapa? Saudara kasih oleh Tuhan, yang dimaksud dengan tidak seberapa di sini adalah posisi sosial ekonomi mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kita perlu melihat sedikit latar belakang dari gereja Philadelphia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, gereja Philadelphia ini berdiri di sebuah kota yang rawan gempa. Saudara-saudara, kota Philadelphia itu terletak di titik gempa. Nah, saudara-saudara, secara geografis kota Philadelphia ini terletak di pinggirnya kota Lydia. Nah, saudara-saudara, kota Lydia itu ada di Turki, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kota Lydia itu adalah kota utama, sedangkan Philadelphia ini kota pinggiran, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kota ini adalah titik gempa. Itu sebabnya, saudara kasih oleh Tuhan, tidak banyak orang yang berani membuka bisnis di kota ini. Tahun 17 sebelum Masehi, saudara kasih oleh Tuhan, kota ini pernah kena gempa yang sangat kuat sampai hancur. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, peristiwa itu yang membuat akhirnya orang-orang yang tinggal di kota Philadelphia akhirnya mengungsi. Saudara kasih oleh Tuhan, jadi jangankan orang luar berinvestasi di Philadelphia, orang Philadelphia saja pergi meninggalkan Philadelphia. Sehingga saudara kasih oleh Tuhan, bukti arkeologis pun tidak menunjukkan pernah ada perdagangan besar di kota ini. Nah, ini bedanya kota Philadelphia dengan kota-kota yang lain. Saudara-saudara, kota Philadelphia dibandingkan dengan kota Efesus, ya bagaikan langit dan bumi, saudara kasih oleh Tuhan. Kota Efesus itu ibu kota. Kota Philadelphia dibandingkan dengan kota Smyrna juga sama. Smyrna itu kota perdagangannya provinsi Asia Kecil. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, kota Philadelphia ini adalah kota yang tidak signifikan, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kota yang tidak signifikan di dalam provinsi Asia Kecil. Tidak signifikan secara ekonomi, tidak signifikan secara politik. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana keadaan ekonomi orang-orang Kristen di kota Philadelphia. Kotanya saja miskin, apalagi orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Tapi saudara perhatikan, sekalipun mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai, tapi di sini dikatakan, saudara kasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-8 sekali lagi. Engkau menuruti firman-Ku. Sekalipun kekuatanmu nggak seberapa, engkau menuruti firman-Ku. Itu yang namanya ketekunan. Mari kita lihat ayat yang berikutnya, saudara-saudara ya, ayat yang berikutnya. Kita lihat ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Nah, saudara perhatikan pada ayat ke-10 muncul kata tekun. Bahasa Yunaninya hypomone. Hypomone, saudara kasih oleh Tuhan. Hypomone itu artinya sesuatu yang dikerjakan terus-menerus. Ya, saudara-saudara, bukan hanya dikerjakan sekali-sekali. Kalau sekali-sekali itu nggak tekun namanya. Ketekunan itu berarti terus-menerus, berulang-ulang. Nah, ayat 10 mengatakan, saudara-saudara, ini adalah kalimat dari Yesus. Engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi ayat 10 kita bisa melihat dengan jelas bahwa gereja Philadelphia itu memang menggambarkan tentang ketekunan. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat ayat yang ketiga. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat yang ketiga. Ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah. Saudara-saudara, memegang sesuatu itu butuh ketekunan. Karena kalau nggak tekun, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, maka itu lepas. Pada ayat yang ke-11, orang-orang Kristen di Philadelphia disuruh apa? Peganglah apa yang ada padamu. Kenapa? Aku segera datang. Saudara-saudara, kita belum tahu ya kapan Yesus datang, saudara-saudara. Ini kalimat ini sudah muncul 2000 tahun yang lalu. Dari 2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan aku segera datang. Sampai sekarang belum ya, saudara-saudara ya.
Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini orang suka mengatakan, Yesus akan datang, Yesus. Dari 2000 tahun yang lalu, saudara kasih Tuhan ya. Saudara-saudara, dari 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengatakan, aku segera datang. Sekarang belum datang, sudah 2025. Jadi saudara kasih Tuhan, jadi kalau sudah 2025 masih ada lagi yang mengatakan Yesus akan datang besok, saudara kasih Tuhan ya. Saudara masih percaya saja. Ya saudara-saudara ya. Itu saya nggak tahu betapa gobloknya kita, saudara kasih Tuhan ya. Saudara-saudara masih ada aja yang percaya. Saudara-saudara, saya mendapat penglihatan dari Tuhan, Yesus datangnya minggu depan. Saudara percaya juga. Saudara kasih Tuhan, dari 2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan aku datang segera, belum datang-datang. Tiba-tiba saudara-saudara ada orang ngaku-ngaku dapat wangsit, saudara kasih Tuhan ya, ngaku-ngaku dapat penglihatan. Saudara-saudara, saya dapat penglihatan, Yesus datang minggu depan. Masih ada juga yang percaya. Saudara-saudara, saya percaya Yesus akan segera datang karena Yesus sendiri yang ngomong. Tapi segeranya itu besok, ya nggak tahu. Segeranya itu minggu depan, nggak tahu juga. Tapi yang ditekankan Yesus, aku segera datang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Peganglah. Peganglah. Bukan tebaklah, saudara kasih Tuhan ya. Saudara-saudara, Yesus nggak pernah minta kita tebak kapan saya datang, enggak. Saya segera datang, ya. Kapan? Ya nggak tahu, cuman Bapa yang tahu, cuman Allah yang tahu. Tapi apa yang orang Kristen harus lakukan kalau tahu Yesus akan segera datang? Peganglah. Artinya apa? Pegang sekuat mungkin, jangan sampai lepas. Ini namanya ketekunan. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat ya bahwa surat kepada gereja Philadelphia adalah gambaran mengenai ketekunan atau berbicara mengenai ketekunan. Nah, saudara kasih lihat Tuhan, ketekunan itu sangat penting, bukan hanya untuk orang Kristen secara individu, tapi juga untuk gereja secara community. Saudara-saudara, orang Kristen harus tekun, gereja pun harus tekun. Saudara kasih lihat Tuhan, ciri gereja yang sejati adalah ketekunannya. Saudara-saudara, di dalam doa pagi kan kita lagi merenungkan mengenai pertandingan, dan saudara-saudara, kata pertandingan itu di dalam bahasa Yunani juga bicara mengenai perlombaan. Di dalam surat Paulus, saudara kasih Tuhan, dia berkata kepada Timotius, fight a good fight of faith. Ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Tapi kalau saudara baca dalam surat Ibrani, saudara kasih Tuhan, kata pertandingan di situ mengacu kepada lari maraton. Sebab kita punya saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita berlomba, saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, ya lari juga salah satu pertandingan ya, sampai hari ini kan lari juga salah satu pertandingan, kecuali lari dari kenyataan, saudara kasih Tuhan ya. Tapi saudara kasih Tuhan, olimpiade ada lomba lari, PON ada lomba lari, saudara kasih Tuhan ya. Saudara-saudara, ada yang bilang begini, cabang olahraga yang paling tua itu lari. Saudara-saudara ya, cabang olahraga yang paling tua itu lari. Nah, saudara kasih Tuhan, dan seorang penafsir Alkitab mengatakan, saudara kasih Tuhan, bahwa cabang olahraga yang paling banyak penontonnya pada masa itu lomba lari. Ya, bisa dikatakan saudara-saudara, lomba lari zaman itu seperti sepak bola hari ini. Saudara-saudara ya, ada stadionnya, dan waktu lomba lari, saudara kasih Tuhan, itu stadion penuh dengan penonton. Nah, makanya dibilang seperti awan yang mengelilingi kita. Ya saudara-saudara, ya kalau sekarang saudara kasih lihat Tuhan, olahraga yang paling banyak penontonnya sepak bola. Kalau saudara nonton sepak bola di Stadion Kelabat, penuh seperti awan yang mengelilingi kita. Sudah penuh berisik lagi, saudara kasih lihat Tuhan ya kan. Nah, saudara-saudara ya, mana yang lebih berisik? Pemain atau penonton? Penonton, saudara-saudara ya. Pemain sih nggak bisa berisik, saudara kasih lihat Tuhan ya. Nggak berisik aja kalah, ya apalagi berisik. Tapi saudara-saudara, penonton, berisik banget. Jadi awan yang mengelilingi kita. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Ibrani dikatakan apa? Kita ini seperti atlet, dan kita ini sedang bertanding, lebih spesifik, tanding lari. Dan lebih menarik, saudara-saudara, lari apa? Nah, menarik, saudara-saudara ya. Lari kan banyak jenisnya nih. Ada lari sprint, 100 meter. Tapi saudara kasih lihat Tuhan, lari yang dimaksud di situ bukan lari sprint, lari maraton. Jadi saudara kasih lihat Tuhan, baik Paulus maupun juga surat Ibrani menggambarkan kehidupan Kristen itu kayak lari maraton. Nah, saudara tahu bedanya lari maraton dengan lari sprint, saudara kasih lihat Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara ingin menang lari maraton, saudara harus bisa mengatur ritme saudara. Kenapa? Karena jaraknya panjang. Saudara-saudara, nggak ada orang lari maraton, saudara kasih lihat Tuhan, langsung kebutan, itu nggak ada, saudara kasih lihat Tuhan ya. Kalau orang lari maraton langsung ngebut, saudara kasih lihat Tuhan, dia akan finish. Saudara-saudara, bukan di garis finish, bukan, saudara kasih lihat Tuhan, dia yang finish.
Ya saudara-saudara boro-boro sampai garis finish, dia yang finish duluan. Tapi kalau lari sprint, memang saudara-saudara lari sprint itu saudara nggak boleh buang waktu, saudara-saudara Tuhan. Itu lari sprint saudara-saudara langsung gas, itu harus. Kenapa? Karena kalau saudara nggak lebih cepat ngegas dari orang, ya saudara ketinggalan. Tapi kalau lari maraton saudara ngegas, saudara-saudara Tuhan, saudara nggak akan berada di garis finish, saudara berada di rumah sakit. Ada saudara yang kasih oleh Tuhan, orang ikut lari maraton itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi sebenarnya saudara yang kasih oleh Tuhan ya, sekarang ini banyak acara-acara maraton. Sydney Marathon. Nah saudara-saudara, yang ikut itu bukan cuma atlet lari loh, enggak. Ada orang saudara kasih oleh Tuhan mau ikut-ikut aja. Loh, kamu atlet? Enggak sih. Tapi saudara perhatikan ya, ikut lari maraton, hadiah juga enggak seberapa. Mungkin kita perlu bikin Manado Marathon, saudara kasih oleh Tuhan ya. Start dari Manado, saudara kasih oleh Tuhan, finishnya di Ratahan, saudara kasih oleh Tuhan. Mungkin boleh juga ya saudara-saudara ya. Start ini Manado, finishnya di Ratahan. Nah, mungkin saudara-saudara kalau dibikin, mungkin datang dari semua provinsi juga akan ikut, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah saudara-saudara, Sydney, dulu ada Boston, ada London yang sempat ada bomnya, saudara kasih oleh Tuhan kan. Boston juga ada bomnya waktu itu. Ya, ada orang meledakkan dirinya di situ. Tapi menarik saudara-saudara ya, lari maraton itu kan melelahkan. Kenapa banyak yang mau ikut ya? Katanya saudara-saudara ya, lari maraton itu melatih mental kita. Ya, saudara-saudara, jadi menang tidaknya lari maraton itu mental katanya. Karena banyak orang saudara yang bikin kalah apa mentalnya. Ya kan masih jauh ya. Saudara-saudara, orang kalau begini mentalnya lari maraton saudara nggak akan finish ini. Masih panjang ya. Saudara-saudara, kalau lari sprint kan saudara bisa langsung lihat garis finishnya. Tapi lari maraton saudara-saudara, saudara start di mana, finishnya di mana itu? Saudara nggak bisa lihat. Lalu masih jauh ya. Semakin saudara banyak ngomong begitu saudara nggak akan finish. Mental, itu kenapa banyak orang suka lari maraton. Nah saudara-saudara menarik sekali ya, ada sebuah analisis yang mengatakan generasi Z, saudara itu lebih suka olahraga daripada hiburan. Itu sebabnya saudara-saudara ya, generasi Z itu banyak yang ikut maraton-maraton seperti itu. Jadi bukan hanya maraton sebenarnya, tapi olahraga-olahraga yang lain. Tapi saudara menarik sekali, di dalam lomba-lomba maraton seperti itu hanya anak muda yang ikut. Anak muda dari generasi Z. Dan tapi itu juga saudara itu positif dong, nggak ke clubbing, saudara, nggak ke night club, nggak ke diskotik. Ya, positifnya satu hal saudara ya, anak-anak generasi Z itu lebih memilih untuk ikut lomba-lomba olahraga daripada ikut ke dunia hiburan, betul. Tapi saudara-saudara, anak-anak generasi Z disuruh memilih gereja dengan lari maraton, dia akan pilih lari maraton. Ya saudara-saudara, maka saudara itu hari ini saingan gereja itu bukan night club, bukan saudara-saudara. Hari ini saingan gereja itu apa? Lomba olahraga. Saudara-saudara, mereka mau cari hadiah? Enggak, hadiah enggak seberapa kok. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab itu menggunakan maraton untuk menggambarkan kehidupan Kristen. Panjang dan butuh ketekunan. Ya, saudara harus sabar. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, gereja itu harus punya ketekunan. Dan ciri gereja yang sejati itu apa? Ketekunannya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat 3 hal yang dihasilkan oleh ketekunan. Nah, kenapa gereja harus tekun? Ada 3 hal yang dihasilkan oleh ketekunan. Mari kita mulai dari yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan. Ketekunan itu menghasilkan pengaruh. Mengapa gereja kehilangan pengaruh? Karena tidak tekun. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, gereja kalau ingin sukses dalam waktu yang singkat akan kehilangan pengaruhnya. Karena pengaruh itu dihasilkan oleh ketekunan. Maka saudara-saudara, gereja yang tidak tekun kehilangan pengaruhnya di dunia ini. Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa gereja adalah garam, gereja adalah terang. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana gereja bisa menjadi garam dan menjadi terang? Apa yang membuat gereja itu berpengaruh di dunia ini? Salah satunya adalah ketekunan. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk membahas poin yang pertama ini dari beberapa ayat yang tadi kita sudah baca. Mari kita mulai dari ayat yang ke-7, saudara-saudara ya. Ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang ke-7, Yesus diperkenalkan sebagai yang memegang kunci Daud. Yang memegang kunci Daud. Apa maksudnya kunci Daud, saudara dikasih oleh Tuhan? Apa maksudnya memegang kunci Daud? Saudara-saudara, kunci Daud itu adalah lambang otoritas. Jadi ketika ayat 7b mengatakan, inilah firman dari yang memegang
memegang kunci Daud. Siapa? Yesus. Jadi saudara-saudara, ayat 7b mau mengatakan kepada kita, Yesus adalah pribadi yang berotoritas. Dia memegang kunci Daud. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di mana-mana ya, orang yang memegang kunci adalah orang yang berotoritas. Saudara-saudara ya, nah di beberapa daerah saudara-saudara ada kuburan ya, saudara-saudara ya, ada kuburan. Nah ini bukan sembarangan kuburan, saudara. Kuburan orang tertentu. Biasanya orang datang ke kuburan itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena dianggap dia punya kuasa magis, gitu, saudara-saudara ya. Nah, kuburan ini biasanya ada juru kuncinya. Jadi, saudara-saudara, nggak sembarangan orang bisa masuk kuburan itu lalu kemudian bikin ritual, nggak bisa. Harus minta izin dulu sama juru kunci, jurkun, saudara-saudara, juru kunci. Nah, saudara-saudara, juru kunci berotoritas, memutuskan. Juru kunci berotoritas, memilih siapa yang boleh datang, siapa yang tidak boleh datang. Itu namanya juru kunci. Memegang kunci. Oh Pak, saya mau datang Pak ke kuburannya si ini. Untuk apa? Saya mau bikin ritual. Saya mau jadi kaya. Nah juru kuncinya bilang, ya saya nggak mau bukakan. Nah nggak bisa masuk. Tapi kalau juru kuncinya bilang, saya mau bukakan. Ya, baru bisa masuk. Nah saudara perhatikan. Juru kunci itu menunjukkan otoritas. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, Yesus dikatakan memegang kunci Daud. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus disebut memegang kunci Daud? Ya karena dia anak Daud. Anak Daud. Anak Daud yang dijanjikan untuk menjadi raja. Tapi bukan raja atas kerajaan Israel. Anak Daud yang satu ini menjadi raja di dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus disebut sebagai yang memegang kunci Daud karena dialah yang berhak memutuskan siapa yang masuk kerajaan Allah dan siapa yang tidak boleh masuk kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, di sini Yesus disebut sebagai yang memegang kunci Daud karena mau menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berotoritas. Pribadi yang berotoritas. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus bisa memiliki otoritas? Nah, kita bisa lihat juga jawabannya di ayat 7. Masih di ayat 7, saudara-saudara ya. Mengapa Yesus memiliki otoritas? Mengapa Yesus disebut memegang kunci Daud? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus memiliki otoritas karena identitasnya. Ya, saudara-saudara, Yesus memiliki otoritas sebagai pemegang kunci Daud karena identitasnya. Apa identitas Yesus? Mari kita lihat ayat 7, saudara-saudara ya. Di ayat 7 ada dua identitas Yesus. Yang pertama, yang kudus. Yang kudus. Nah, saya bahas dulu yang kudus ini. Apa maksudnya yang kudus? Saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa yang kudus ini menjadi identitas yang penting? Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Sebutan yang kudus di Perjanjian Lama hanya untuk Yahweh. Dan sebutan yang kudus di Perjanjian Baru, saudara dikasih oleh Tuhan, jarang dipakai untuk Yesus. Kalau saudara perhatikan di Perjanjian Baru, hanya setidaknya saudara-saudara 2 kali Yesus disebut sebagai yang kudus. Pertama dari mulut malaikat Gabriel, waktu dia bertemu dengan Maria di Nazaret. Yang di kandunganmu itu adalah yang kudus dari Allah. Tapi yang kedua, saudara-saudara, sebutan yang kudus untuk Yesus dari setan. Ketika Yesus bertemu dengan orang kerasukan di Gadara. Apa kata setan? Mau apa kamu yang kudus dari Allah? Tapi saudara-saudara, selama Yesus hidup, nggak ada manusia yang mengatakan yang kudus. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus hidup di antara orang Yahudi. Orang Yahudi tahu kata yang kudus, sebutan yang kudus, gelar yang kudus hanya untuk Yahweh. Nggak ada manusia yang akan mengatakan Yesus sebagai yang kudus. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini, Yesus disebut sebagai apa? Yang kudus. Apa maksudnya? Sebutan yang kudus itu mau mengatakan siapa Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Dia setara dengan Allah. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus itu bukan sekedar utusan Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Maka saudara-saudara, kita tidak boleh menyamakan Yesus dengan manusia pada umumnya. Dan saudara tidak boleh mengatakan bahwa Yesus itu seperti nabi pada umumnya. Saudara-saudara, nabi itu utusan Allah, bukan Allah. Tapi Yesus itu adalah Allah sendiri. Itulah kenapa di dalam ayat 7 dia disebut sebagai yang kudus, the Holy One. Mari kita lihat sebutan yang kedua, yang benar. Yang benar dalam bahasa Yunani, aletinos. Nah, saudara-saudara, kata aletinos sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi sejati, otentik, asli. Ya, saudara-saudara, jadi benar yang dimaksud pada ayat ini itu sebenarnya bicara mengenai apa? Kesejatiannya, keasliannya. Itulah
arti dari kata aletinos. Nah, saudara-saudara, kata aletinos ini yang digunakan Yesus dalam Yohanes 15 misalnya. Akulah pokok anggur yang benar. Kata benar itu aletinos. Nah, kenapa Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar? Karena dia mengatakan, kalau bukan aku, itu bukan pokok anggur itu. Yesus disebut sebagai terang yang benar. Aletinos. Apa maksudnya terang yang benar? Yang bukan Yesus, itu bukan terang. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, lawan kata aletinos itu palsu. KW. Nah, saudara-saudara pernah lihat barang palsu, saudara dikasih oleh Tuhan? Saya cuma tanya pernah lihat ya, saudara-saudara. Saya nggak bilang pernah beli, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Kalau saudara pernah beli, saudara pasti nggak ngaku, saudara-saudara ya. Mungkin saudara juga beli, tapi saudara kan malu juga kan mengaku pernah beli barang palsu. Saudara pernah lihat? Pasti pernah. Saudara-saudara, barang palsu adalah barang yang mirip dengan barang asli. Karena kalau palsunya nggak mirip dengan yang asli, itu bukan barang palsu, itu barang lain. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, barang palsu itu mirip barang asli. Dan yang kedua, barang palsu sering mengaku barang asli. Dan untuk itulah dipalsukan. Supaya bisa diakui sebagai barang asli. Nggak ada orang, saudara kasih Tuhan, repot-repot memalsukan sesuatu untuk mengaku ini palsu, saudara kasih Tuhan. Ini kan sudah capek-capek malsukan, ini palsu nggak Pak? Palsu. Dia bilang, lah ngapain lu malsukan kalau juga hari ketahuan palsu juga gitu ya? Ya menyalurkan waktu Pak, itu kan saudara-saudara, menyalurkan bakat sebagai apa? Pemalsu. Nah, saudara-saudara ya, saudara-saudara, uang palsu dibikin supaya diakui sebagai uang asli. Nggak ada orang bikin uang palsu supaya diakui ini palsunya loh. Loh, untuk apa? Mau nggak beli uang palsu? Saudara-saudara kasih Tuhan ya, orang bikin uang palsu supaya diakui sebagai uang asli. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, ada banyak orang mengaku dari Allah. Ada banyak orang mengaku dari Allah. Saudara-saudara, para pemuka agama Yahudi mengklaim kami dari Allah. Yesus itu palsu. Itulah kenapa Yesus sering mengatakan, saya aletinos. Aletinos. Saya yang asli. Yang bukan saya, itu yang palsu. Saudara-saudara, waktu Yesus hidup, pemuka agama Yahudi, petinggi agama Yahudi itu mengaku kami yang asli. Yesus siapa itu? Orang Nazaret. Udah dipertanyakan tuh keasliannya. Kalau asli Yerusalem. Yesus kan Nazaret. Apakah yang baik dari Nazaret? Itu kan kalimat orang Yahudi pada zaman itu. Ada nggak yang baik dari Nazaret? Kalau dari Allah, dari Yerusalem. Made in Yerusalem. Ini ada ngaku dari Allah. Made in Nazaret. Wah, palsu. Tapi Yesus mengatakan, tidak. Saya ini yang asli. Yang bukan saya, itu yang palsu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan kalau dia adalah yang asli, aletinos, dia lagi mengatakan bahwa dia adalah Allah yang asli. Yang ngaku dari Allah tapi bukan dari saya, itu palsu. Yang ngaku dari Allah tapi bukan dari saya, itu palsu. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus kan pernah bilang sama murid-muridnya ya, kan murid-muridnya nanya gini, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Apa kata Yesus? Kamu sudah 3,5 tahun lihat saya, masih nanya lagi. Tunjukkan Allah itu kepada saya. Kemana aja lu? Tunjukkan Allah itu kepada kami. Lah 3,5 tahun kamu lihat saya. Ya kamu sudah lihat Allah. Karena kalau ada yang ngaku Allah, tapi bukan saya, palsu. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, aletinos itu artinya, apa yang dikatakan Yesus adalah ucapan Allah sendiri. Apa yang diperbuat Yesus adalah perbuatan Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, jadi kedua sebutan ini berbicara mengenai apa? Keilahian Yesus. Yang kudus, yang benar, itu lagi menunjukkan apa? Yesus adalah Allah. Dia bukan sekedar utusan Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Karena dia adalah Allah, maka dia punya otoritas. Otoritas itu apa? Menutup dan membuka. Itulah yang dimaksud dengan kunci Daud. Apa yang kututup nggak bisa dibuka. Apa yang kubuka nggak bisa ditutup. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, apa kaitan ini dengan gereja Philadelphia? Mari kita lihat ayat 8. Ayat 8, saudara-saudara ya. Ayat 8. Saudara-saudara, saya mulai dengan kalimat, aku tahu segala pekerjaanmu. Tadi kan kita sudah lihat ya, gereja di Philadelphia bukan gereja kaya, saudara-saudara. Kekuatanmu nggak seberapa kok. Dibanding dengan gereja Efesus, kamu nothing. Dibanding dengan gereja Smyrna, nothing. Nothing. Kekuatanmu tidak seberapa. Ya, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, tapi menarik ya.
Sekalipun mereka kekuatannya tidak seberapa, tapi mereka tidak doing nothing, saudara-saudara Tuhan. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, uang mereka tidak seberapa, secara ekonomi mereka itu tidak signifikan. Tapi saudara-saudara, mereka tetap melayani Tuhan. Dari mana kita bisa lihat? Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Bukannya ini gereja miskin? Saudara-saudara seringkali kita berpikir ya kalau gereja miskin nggak bisa ngapa-ngapain lah. Ya, atau kita mungkin berpikir gini, Tuhan juga nggak berharap terlalu banyak sama gereja yang miskin, ya. Tuhan berharapnya sama gereja kaya, ya, saudara-saudara Tuhan, ya. Tapi kalau gereja miskin, ya Tuhan juga tutup mata lah sebelah, ya. Jadi kalau gereja miskin, kegiatannya gitu-gitu aja, ya Tuhan juga bisa, ngerti lah, ya. Namanya juga gereja Miss Queen, saudara-saudara Tuhan, ya. Kan sekarang lagi ngetren istilah Miss Queen, Miss dan Queen, ya. Itu plesetan dari miskin, saudara-saudara Tuhan, ya. Gereja kecil itu nggak terlalu dianggap lah sama Tuhan. Gereja kecil bisa ada, bisa tidak. Gereja besar, harus ada. Harus ada. Gereja kecil, ya boleh ada, boleh tidak. Gereja kecil maksudnya apa? Ya jemaatnya cuma orang-orang kecil, gedungnya kecil, kasnya sedikit. Ya gereja kayak gini bisa ada pelayanan, bisa nggak ada pelayanan. Bagi Tuhan juga nggak signifikan lah. Salah loh saudara-saudara. Pada ayat yang ke-8, Yesus berkata kepada gereja miskin ini, aku tahu segala pekerjaanmu. It means mereka tidak berdiam diri. Oh, saudara-saudara, uang terbatas, but they still do something. They still do something. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh gunakan keterbatasan sebagai alasan untuk doing nothing. Sekali lagi saya ulangi, saudara-saudara, kita tidak boleh pakai keterbatasan untuk doing nothing. Ya kami nggak bisa ngapa-ngapain lah Pak. Ya kami kan nggak sebesar gereja ini, kami nggak sebesar gereja itu. Kami ya gini-gini aja lah Pak. Saudara-saudara, gereja ada untuk doing something. Tiba-tiba ada gereja mengatakan kami ada untuk doing nothing. Lalu untuk apa Yesus mati? Yesus mati supaya gereja berdiri. Lalu ada gereja yang berdiri mengatakan Yesus mati supaya kami berdiri. Kamu berdiri untuk apa? Ya untuk doing nothing. Untuk nggak ngapa-ngapain Pak. Saudara-saudara, darah Yesus terlalu mahal hanya supaya gereja tidak ngapa-ngapain. Darah Yesus terlalu mahal hanya supaya gereja tidak ngapa-ngapain. Sama halnya, darah Yesus terlalu mahal hanya supaya orang Kristen tidak ngapa-ngapain. Saudara dengar baik-baik, kita tidak boleh pakai keterbatasan sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Malu sama gereja Philadelphia. Mereka juga terbatas. Saudara-saudara, waktu saya bandingkan ya kondisi ekonomi Philadelphia dengan Manado, masih lebih baik Manado, saudara-saudara Tuhan. Memang sih ada gempa-gempanya juga, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, dari segi perekonomian sebenarnya kota Manado masih lebih bagus daripada Philadelphia. Philadelphia ini di pinggiran, saudara-saudara Tuhan. Manado, saudara-saudara Tuhan, bukan di pinggiran juga. Bicara pinggiran di Sulawesi Utara, masih ada yang lebih pinggir lagi, saudara-saudara Tuhan. Tapi anyway, saudara-saudara, di Sulawesi Utara ini pinggirannya malah yang perekonomiannya berkembang, saudara-saudara ya. Tambang, ayo, tambang di mana? Pinggiran, saudara-saudara Tuhan. Ya, Ratatoto, Likupang, Pala, wah, pulau seberang, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi saudara-saudara Tuhan, kalau gereja Philadelphia aja bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan, masa orang Kristen di Manado mengatakan, ya kami kan nggak orang Jakarta Pak. Kami bukan orang New York Pak. Saudara perhatikan kata semua. Artinya mereka nggak hanya satu hal yang mereka lakukan. Banyak. Aku tahu semua pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara-saudara, ironisnya ya saudara-saudara ya, ironisnya begini. Ada banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak dikunci oleh keterbatasan, pakai alasan keterbatasan untuk tidak melayani Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sering ketemu saudara-saudara kayak gini-ginian. Sebenarnya sih kalau dilihat nggak ada kok hambatan keterbatasan. Tapi kalau itu suruh pelayanan, pakai alasan keterbatasan. Nggak ada waktu, ada waktu. Nggak ada uang, ada uang. Nggak bisa apa-apa, bisa.
Ya saudara-saudara, nggak ada waktu untuk pelayanan, ada waktu untuk kondangan. Lah, waktu ada dong. Ya nggak ada waktu Pak, nggak ada waktu. Saya Pak hanya ibu rumah tangga, terkunci anak. Lah tapi kondangan datang. Harusnya kalau terkunci anak, kondangan nggak datang dong. Ya tapi Pak, kondangan kan kita nggak enak Pak. Lah saudara-saudara bisa nggak enak sama orang, tapi enak-enak aja sama Tuhan ya saudara-saudara. Tuhan itu ya. Ya Tuhan kan maha pengasih Pak ya, nggak gimana lah ya. Pengampun juga ya, tapi keluarga saya ini kurang pengampunannya. Nah ya, saya kalau nggak datang nanti nggak diampuni saya, itu kan saudara-saudara ya. Ini kan saudara-saudara itu kan kemunafikan ya. Nggak ada waktu, nggak ada uang, apalagi nggak ada talenta Pak. Lah saudara-saudara Tuhan, gimana nggak ada talenta? Saudara sudah diselamatkan, tiba-tiba saudara bilang nggak ada talenta. Saya nggak ada talenta Pak, nggak ada karunia. Ada Roh Kudus nggak? Ada. Loh, gimana caranya orang ada Roh Kudus nggak ada karunia Roh Kudus? Itu apa-apaan ini saya pikir? Saudara-saudara nggak baik-baik ya? Kita seringkali pakai alasan keterbatasan, padahal kita sebenarnya tidak dikunci oleh keterbatasan. Saudara perhatikan baik-baik, pakai alasan keterbatasannya nggak boleh loh. Apalagi nggak terbatas, saudara pakai sebagai alasan, wah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang bikin gereja mati ya saudara-saudara ya. Apa yang bikin gereja mati? Gereja mati bukan karena uang, gereja mati karena kurang niat. Saya ulangi saudara-saudara ya, gereja mati bukan karena kurang uang, gereja mati karena orang-orang di dalamnya kurang niat, kurang fighting spirit. Hujan jadi alasan. Ya. Saudara-saudara, tahun lalu kan, bukan tahun lalu, tahun ini ya, di awal tahun ini blackout, saudara Tuhan. Blackout PA masih jalan di situ. Ya saudara-saudara, hari Kamis itu, ya memang di tengah PA nyala listriknya saudara Tuhan. Ya, tapi di awal PA saudara Tuhan, wah saya juga bingung, ini ada yang datang nggak? Saya juga bingung saudara-saudara ya, mau persiapan gimana? Ya listrik mati kok. Saudara-saudara saya cari apa? Ya saya cari kafe saudara Tuhan, ada gensetnya. Nggak ada alasan, nggak bisa persiapan, nggak bisa bikin PowerPoint. Nah. Kalau ada niat, ada kok jalannya. Saudara-saudara, saya dengan istri dari sejak awal sampai di sini sudah komitmen, ya. Tidak ada apapun yang bisa kita pakai sebagai alasan untuk tidak melayani. Kalau masih bisa, dikebut, dikejar. Kalau nggak bisa, baru kita nyerah. Tapi kalau masih bisa, kebut. Saudara-saudara, satu kali kita mau pergi ke satu tempat. Waktu saya di Jakarta, saudara Tuhan, pergi ke satu tempat. Baru kemudian ada orang nanya, Pak, tempatnya jauh loh. Bapak kesini nanti sama siapa? Ada yang antar nggak? Saya pikir, kenapa harus tanya ada yang antar? Emang kalau nggak ada yang antar, saya nggak pergi. Nah, saudara-saudara, ada orang itu, saudara Tuhan, alasannya nggak ada mobil Pak, ada angkot, saya bilang. Ayo, saudara-saudara, nggak ada mobil Pak, saya nggak bisa, ada angkot. Saudara-saudara, di Jakarta itu kita bisa visit orang itu sampai jauh banget. Saudara Tuhan, dan saya sama istri itu nggak pernah diantar untuk ke situ. Kami selalu naik transportasi umum, naik transportasi sendiri bukan umum, online. Itu yang juga kami terapkan selama di sini, saudara Tuhan. Kalau masih bisa dijangkau, kita pergi. Andai kata ada pengurus bisa antar, kita pergi bersama pengurus. Andai kata nggak ada, kita jalanin dengan cara yang lain. Saudara-saudara, itu namanya niat. Gereja mati bukan karena nggak ada uang. Gereja mati karena di dalamnya nggak ada orang niat. Saudara-saudara, orang nggak niat itu kan mentalnya kesera-sera, saudara Tuhan ya. Whatever will be, will be. Itu ya saudara-saudara ya. Pak, ada jemaat kita sakit Pak. Ya, kita besok, aduh jauh ya. Kalau dia masih dikasih Tuhan hidup, nanti kita bisa datang kok. Kalau nanti mati ya sudahlah. Lah, ini gimana ya saya pikir? Saudara-saudara, gereja mati itu bukan karena nggak ada uang. Ya, percayalah saudara-saudara, gereja mula-mula juga nggak ada uangnya kok. Tapi gereja mula-mula nggak mati, hidup. Ya kalau nggak hidup, saudara-saudara, kita hari ini nggak ada gereja hari ini, saudara-saudara. Gereja mula-mula hidup. Ada uangnya? Nggak ada.
saudara-saudara ya. Nggak ada kok. Ya, orang kaya jual barang mereka lalu mereka bagi-bagi. Itulah uang gereja mula-mula. Ayo, saudara-saudara masih bisa hidup kayak gitu. Itu gereja masih bisa hidup nggak? Saudara pikir. Sekarang kita kalau pikir-pikir saudara-saudara, kalau pakai cara gereja mula-mula, gereja mati saudara-saudara. Itu masih menarik ya. Itu mereka nggak mati loh, hidup. Apa yang buat gereja mati? Orangnya sudah nggak niat. Mau gini-gini aja Pak, gini-gini aja. Ya, gini-gini aja. Jangan terlalu banyak program Pak, jangan terlalu banyak pelayanan, gini-gini aja. Gini-gini sampai kapan? Sampai Yesus balik gini-gini aja Pak. Ya wajar jumlah zamannya gini-gini aja. Nambah kagak, kurang iya. Nah saudara-saudara Tuhan, kenapa? Karena di dalamnya sudah pengen gini-gini aja. Saudara-saudara, gereja Philadelphia itu tidak pakai alasan keterbatasan. Tidak, saudara-saudara Tuhan. Walaupun terbatas, mereka tetap melakukan sesuatu. Dan mari kita lihat apa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Ayat 8. Ayat 8, masih kembali ayat 8. Aku telah membuka pintu bagimu. Wah, saudara-saudara, di ayat 7 Yesus sebagai pemegang kunci. Di ayat 8 Yesus buka pintu untuk mereka. Nah, apa pintu yang dimaksud di sini? Saudara-saudara, kita bisa ngerti pintu yang masuk di sini kalau kita lihat 1 Korintus. Mari kita lihat 1 Korintus, saudara-saudara ya. 1 Korintus 10. 1 Korintus 16, 1 Korintus 16 ayat 9. Nah, saya akan bacakan satu kalimat di ayat 9 itu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Karena di sini terbuka lebar bagiku pintu untuk pekerjaan yang besar dan penting. Nah, ini kalimat Paulus kepada jemaat Korintus. Karena di sini terbuka lebar bagiku pintu untuk pekerjaan yang besar dan penting. Apa maksudnya pekerjaan yang besar? Misi, penginjilan, penjangkauan. Paulus mengatakan, waktu di sini, ya, aku melihat Tuhan buka pintu. Itu kenapa ada pekerjaan besar dan penting. Saudara perhatikan baik-baik, saudara Tuhan. Apa yang bikin gereja bisa berpengaruh? Apa yang bikin gereja itu bisa menjangkau banyak orang? Bukan uangnya. Saudara-saudara dengar kalimat ini. Gereja bisa punya banyak uang kalau Tuhan kunci pintunya, nggak kemana-mana itu. Jangan pikir, ya kita nggak bisa kemana-mana Pak, kenapa? Uangnya nggak ada, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke situ, nggak bisa kemana-mana Pak. Saudara nggak baik-baik. Saudara bisa punya gereja yang uangnya banyak pun, kalau Tuhan kunci pintunya, saudara tahu kan kalau Tuhan kunci, pakai uang nggak bisa buka. Maka saudara sekarang baik ini saudara-saudara Tuhan, kalau Tuhan lagi buka, saudara jangan bilang nggak ada uangnya, nggak bisa saudara-saudara Tuhan. Karena Tuhan bilang, nanti lu punya uang, gua kunci habis. Saudara-saudara, apa yang bikin gereja itu bisa berdampak, bisa berpengaruh? Bukan karena ada uang, bukan. Karena Tuhan buka. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada gereja Philadelphia. Engkau memang terbatas secara ekonomi. Engkau memang tidak punya uang yang banyak. Kekuatanmu tidak seberapa. Tapi aku buka pintu. Aku buka pintu. Dan kalau aku buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau aku tutup, nggak ada yang bisa buka. Jadi saudara itu perkembangan gereja itu tergantung apa? Tergantung kunci. Saudara jangan pikir perkembangan gereja tergantung pengkhotbah saudara Tuhan. Saudara bisa taruh pengkhotbah hebat pun kalau Tuhan kunci pintunya saudara habis itu. Wah ya Pak ya, coba ya kita datangkan pengkhotbah yang besar, alat musik yang bagus, kita keluar semua saudara Tuhan. Iya, cuma ada satu yang nggak ada, apa itu? Kuncinya. Kuncinya Tuhan blok, udah. Maka saudara-saudara Tuhan, gereja itu tidak boleh profit oriented. Bukan, gereja tidak boleh profit oriented. Gereja itu soul oriented. Itu gereja. Maka saudara-saudara, hitung-hitungan di gereja itu bukan surplus tahun ini berapa, bukan saudara-saudara Tuhan. Itu hitungan gereja. Ya, di akhir tahun saudara-saudara Tuhan, pengurus gereja sibuk berbicara defisit surplus saudara-saudara Tuhan. Bukan, jiwa. Ya bukan berarti saudara-saudara Tuhan kita tidak hati-hati dengan keuangan, tentu saja kita hati-hati. Tapi akan lucu saudara-saudara Tuhan kalau hitung-hitungan orang di gereja itu gimana Pak? Nombok saudara-saudara Tuhan itu kan? Atau surplus atau profit atau netnya gimana Pak? Loh ini kok perhitungan
Tapi saudara dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan, hari ini banyak gereja kayak gitu. Bukan jiwa yang dipedulikan, net. Saudara-saudara ya, ini kan dampak dari komersialisasi ya, saudara-saudara ya. Ini juga bukan hanya terjadi di gereja, sekolah, rumah sakit. Saudara-saudara, rumah sakit harusnya hitungannya apa? Berapa pasien yang selamat? Nah, sekolah hitungannya bagaimana kualitas lulusan kita. Tapi saudara-saudara, yang jadi persoalan apa? Logika rumah sakit, logika toko. Bukan pasien yang selamat yang dihitung, saudara-saudara Tuhan. Pendapatan, saldo, omset. Loh, saudara-saudara kok malah ini yang dihitungnya? Ya nggak apa-apalah, banyak yang mati, tapi uang masuk banyak lah. Bagaimana rumah sakit ini? Ya banyak yang mati sih, pasien kita. Tapi setiap yang mati tetap bayar. Saudara-saudara kan agak ngeri ya dengan rumah sakit kayak gini, saudara-saudara Tuhan. Tapi kayaknya nggak ada rumah sakit ngomong kayak gini kan. Bukan dokternya yang diperbaiki, layanannya diperbaiki supaya lebih banyak yang selamat. Ini banyak yang mati, tapi nggak apa-apa. Ya, banyak yang mati tetap bayar. Ya kan, bahkan yang mati pasien VIP, saudara Tuhan, bayarnya mahal semua. Kok jadi begini sukacitanya rumah sakit ini? Kan lucu juga kalau begini ceritanya. Tapi saudara-saudara demikian juga dengan sekolah. Saudara-saudara, banyak sekolah itu nggak peduli ya bagaimana kualitas karakter siswanya, kualitas intelektual siswanya. Yang penting profit. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang seringkali tegang itu apa? Antar guru dengan yayasan, kan saudara kasih Tuhan kan. Nah, itu masalahnya saudara-saudara. Guru pikirkannya kualitas pendidikan, yayasannya pikirkan pendapatan dan pemasukan. Repot saudara kasih Tuhan, tegang di situ. Ya saudara-saudara. Makanya kan orang bilang saudara-saudara, sulitnya di beberapa sekolah adalah yayasan tidak dipegang oleh orang yang ngerti pendidikan. Sementara guru logikanya logika pendidikan. Sementara yayasan logikanya logika toko. Nah, saudara Tuhan, wah, ya. Tapi itu juga kan gereja. Gereja kan harusnya jiwa. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan kasih ini ya, dia kasih sedikit ilustrasi begini. Sering kan kita bilang begini, udahlah ya, jangan terlalu dihitung jiwanya. Ya. Kita jangan terlalu menghitung berapa orang di gereja. Itu duniawi sekali, menghitung jumlah jiwa. Tapi saya nggak mengatakan saudara Tuhan ya, ini saudara-saudara ya, saya nggak mengatakan semua orang yang menghitung jumlah itu benar. Memang banyak juga saudara-saudara ya, yang diperhatikan jumlah apa, number oriented. Nah, tapi saudara Tuhan, hamba Tuhan bilang, oke lah, kamu bilang jangan hitung-hitung jumlah jiwa, persembahan itu nggak? Nah, lucu kan saudara-saudara ya, dia hitung persembahan tapi nggak hitung jiwa. Artinya saudara-saudara, nah ini Mbak Tuni bilang begini, artinya kamu lebih peduli uang daripada peduli orang. Kamu nggak peduli berapa jemaatmu yang sudah hilang, kan? Tapi kamu peduli berapa persembahanmu yang hilang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja Philadelphia itu tidak punya kekuatan ekonomi, tapi Tuhan buka pintu penginjilan yang begitu luas. Saudara-saudara, salah satu yang mereka jangkau itu adalah, mari kita lihat ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis itu, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Saudara-saudara, ini kan bicara penganiayaan yang dialami oleh gereja Philadelphia. Jadi saudara-saudara, gereja Philadelphia kasihan juga ya, sudah miskin dianiaya lagi. Siapa yang menganiaya? Orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, kenapa orang Yahudi menganiaya mereka? Karena orang Yahudi menganggap kami yang asli, kalian yang palsu. Kalian ngaku yang asli, padahal kami yang asli, maka dianiaya. Saudara-saudara, menurut ini ya, latar belakang menurut ini para pakar sejarah, di kota Philadelphia itu lebih duluan ada orang Yahudi memang daripada orang Kristen. Orang Yahudi sudah lama di situ, dan orang Yahudi secara ekonomi lebih baik. Memang kota Philadelphia tidak kaya, saudara-saudara, tapi orang Yahudi yang memegang sektor-sektor perekonomian pentingnya. Toko-toko, saudara Tuhan ya, toko kebutuhan sehari-hari, itu semua orang Yahudi yang pegang. Sedangkan orang Kristen, saudara Tuhan ya, mungkin jadi buruh. Nah, saudara-saudara, orang-orang Yahudi karena mereka lebih kaya, maka mereka lebih berani untuk menganiaya. Tapi perhatikan ayat yang ke-9 lagi. Ayat yang ke-9, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur
di kakimu. Maksudnya apa, saudara-saudara? Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang dimaksud dengan pintu itu. Aku akan buka pintu dan tidak ada yang bisa nutup. Artinya apa, saudara-saudara? Salah satu kelompok yang akan diinjili oleh gereja Philadelphia siapa? Orang-orang Yahudi ini. Lihat, satu demi satu nanti orang-orang yang aniaya kamu ini akan satu-satu jadi Kristen. Sekarang kamu minoritas, dianiaya. Tapi aku buka pintu. Supaya apa? Orang-orang yang aniaya kamu satu-satu akan datang. Itu maksudnya tersungkur. Satu-satu akan datang. Satu-satu akan bertobat. Satu-satu akan menjadi Kristen. Saudara-saudara, ini yang namanya pengaruh. Saudara-saudara, salah nggak gereja itu memiliki pengaruh? Nggak salah. Tapi apa itu pengaruh gereja? Saudara yang kasih oleh Tuhan, pengaruh gereja itu bukan dilihat dari kekayaannya. Pengaruh gereja bukan dilihat dari kuasa politiknya. Pengaruh gereja dilihat dari penginjilannya. Gereja yang berpengaruh adalah gereja yang menginjili. Saya ulangi, saudara-saudara, gereja yang berpengaruh adalah gereja yang menginjili. Tapi saudara-saudara, banyak gereja di kantong Kristen tidak lagi menginjili, tapi kelihatan berpengaruh karena punya kuasa politik dalam masyarakat. Jadi saudara bisa melihat hari ini betapa makin duniawinya gereja. Oh, gereja mau jadi berpengaruh? Nggak salah. Karena Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Tapi apa itu pengaruh gereja? Gereja berpengaruh bukan dilihat dari kekayaannya. Gereja berpengaruh bukan dilihat dari kuasa politiknya, tapi dari penginjilannya. Tapi kalau sudah perhatikan dengan tong-tong Kristen, saudara Tuhan, apa yang dikejar oleh gereja? Berapa banyak jiwa yang bisa dijangkau? Bukan, saudara Tuhan ya. Bukan. Seberapa kuat kuasa politik kami di masyarakat ini. Wah, saudara-saudara, itu makin kelihatan waktu menjelang pemilu dan pilkada. Ini gereja berpengaruh. Siapapun bupatinya, sowan dulu ke sini. Kenapa? Karena kalau tidak sowan ke kami, nggak mungkin menang. Siapa yang bisa ambil hati kami, menguasai masyarakat ini? Ini gereja berpengaruh. Pak, penginjilan masih jalan nggak? Nggak usah lagi lah penginjilan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa ngerti ya, kok definisi pengaruhnya ini sudah semakin duniawi ya. Kami gereja berpengaruh. Ya, setiap kali orang mau jadi presiden kampanye di daerah kami, selalu datang ke gereja kami, minta endorsement. Sampai sekarang sih nggak ada yang datang ke sini endorsement, saudara Tuhan ya, nggak pernah ya, saudara-saudara. Kenapa? Nggak ngefek juga ya, saudara-saudara ya. Kita endorse pun nggak signifikan, saudara Tuhan ya, nggak signifikan. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bukan itu gambaran gereja berpengaruh. Gereja berpengaruh itu dari berapa jiwa yang kamu layani 1 tahun ini. Berapa jiwa? Ya saudara-saudara, ayo berapa orang yang sudah kita layani dalam KK regional, dari PI pribadi. Itu namanya gereja berpengaruh. Saudara-saudara, banyak gereja berpikir kalau punya kuasa politik bisa mengubah masyarakat jadi lebih baik. Itulah kenapa gereja kejar kuasa politik. Alasannya apa? Iya, kalau kita punya kuasa politik kan kita bisa mengubah masyarakat ini jadi lebih baik. Omong kosong. Omong kosong, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau gereja ingin mengubah masyarakat jadi lebih baik, bukan politik solusinya, penginjilan. Wah Pak, kalau gereja punya kuasa politik kan bisa masukkan usulan-usulan Pak yang Kristen supaya di endorse di parlemen. Ya saya nggak mengatakan itu nggak penting, nggak perlu saudara kasih oleh Tuhan. Tapi kalau gereja sibuk ke situ nggak membawa orang kepada Kristus, dengar saudara kasih oleh Tuhan. Kalau orang Kristen di pemerintahan saja tidak benar-benar beriman pada Kristus, percayalah masyarakat nggak akan jadi lebih baik. Nggak jadi lebih baik saudara kasih oleh Tuhan. Kalau yang ngaku politikus Kristen saja, kasih oleh Tuhan, hidupnya berselingkuh. Saudara berpikir, orang kayak gini bisa bikin masyarakat lebih baik? Kita bersyukur, banyak orang Kristen di pemerintahan. Orang Kristen beneran gak itu? Wih, di belakang ternyata selingkuhnya 4. Saudara bayangkan, kalau model begini mau mengubah masyarakat, jangankan bicara mengubah masyarakat dulu, ini perlu diubah dulu ini orang. Saudara-saudara, gereja harus berdoa supaya Tuhan buka pintu. Ya, gereja harus berdoa supaya Tuhan buka pintu.
Kalau Tuhan nggak buka pintu, saudara-saudara, apapun ya yang kita lakukan sia-sia. Tapi kalau Tuhan buka pintu, bagaimanapun keadaan kita tidak akan sia-sia. Saudara-saudara, apa yang kita doakan selama ini? Pintu apa yang kita minta untuk dibuka? Saudara-saudara, kita selalu minta pintu tingkap-tingkap sorga. Nah, saudara-saudara ya, bukakanlah tingkap-tingkap sorga, saudara-saudara Tuhan ya. Itu biasanya saudara-saudara doa ketika paceklik, saudara-saudara Tuhan ya kan. Waduh, kiranya tingkap-tingkap sorga dibukakan, nah, saudara-saudara ya. Tapi saudara pernah nggak berdoa, Tuhan bukalah pintu untuk penginjilan supaya jiwa-jiwa berdatangan? Saudara-saudara, saya rindu gereja kita ini adalah gereja yang berorientasi pada jiwa. Bukan uang nggak penting, saudara-saudara Tuhan. Bukan uang nggak perlu. Tapi kita berorientasi pada jiwa. Minta pada Tuhan, Tuhan buka pintu. Buka pintu. Wah Pak, kita ini bukan gereja besar Pak, jemaatnya nggak banyak. Itu bukan persoalan. Tapi kalau Tuhan nggak buka pintu, itu baru persoalan. Suatu hari saudara-saudara ya, jangan sampai ya, gereja sudah punya uang yang cukup, mapan, Tuhan kunci pintunya. Wah saudara-saudara ya, Tuhan kunci pintunya, ayo. Nggak bisa kemana-mana. Ya, nggak bisa kemana-mana. Mari kita minta Tuhan buka pintunya. Buka pintunya. Saudara-saudara, kita lihat hal yang kedua. Mengapa harus bertekun? Ayat 10. Ayat 10. Mari kita baca sekali lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan. Nah, saudara-saudara, hal kedua, kenapa kita harus bertekun? Karena ketekunan itu menghasilkan perlindungan. Perlindungan dari pencobaan. Saudara-saudara, perhatikan pada ayat yang ke-10 ini, Yesus berkata kepada jemaat Philadelphia, kepada gereja Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku melindungi engkau pada hari pencobaan. Saudara-saudara, ini bukan pencobaan yang remeh-temeh. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10 lagi. Yang akan datang atas seluruh dunia. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh ayat ini? Saudara-saudara, gereja itu bukan lepas dari masalah, enggak. Saudara-saudara, enggak pernah Allah berjanji untuk mencegah masalah dari gereja. Allah berjanji melindungi, bukan menghindarkan. Saya ulangi saudara-saudara Tuhan, Allah tidak pernah berjanji menghindarkan. Karena pencobaan itu bukan hanya untuk gereja, seluruh bumi. Seluruh bumi aja, kenapa lagi saudara? Pada hari pencobaan seluruh bumi. Tapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Perlindungan. Perlindungan. Maka saudara-saudara Tuhan, orang Kristen kebal nggak terhadap pencobaan? Jelas enggak. Justru orang Kristen yang menjadi sasaran dari pencobaan. Dan Tuhan tidak mencegah. Saudara dan saya harus ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah mencegah iblis mencobai kita. Saudara ingat aja apa yang dikatakan oleh Allah kepada Ayub, kuserahkan di dalam tanganmu. Saudara Tuhan, itu gimana ya? Saudara bersyukur yang dalam kisah itu Ayub. Coba saudara dalam kisah itu. Iblis ngobrol sama Tuhan, kamu lihat ke hambaku. Ya, bukan Ayub, saudara. Ya, baru apa kata Tuhan kepada iblis? Jangan sentuh dia ya, jangan ya, sentuh yang lain aja. Saudara-saudara, itu kan agak menghibur ya kisah itu, saudara-saudara ya. Ketika Tuhan dengan iblis ngobrol, kamu lihat hambaku Ayub, baru kemudian iblis mengatakan, dia kayak gitu karena dikasih berkat. Coba saya kerjain. Baru jangan sentuh-sentuh ya. Saudara-saudara, kan kita kan maunya dramanya begitu ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara ya, kita maunya drama begitu. Ketika iblis ingin sentuh kita, Tuhan bilang, jangan ya. Jangan, hati-hati kamu, sentuh, saya habisin tangan kamu nanti. Tapi apa kata Tuhan, saudara-saudara? Itu nggak enak, saudara-saudara ya. Kuserahkan dia dalam tanganmu. Kita doa, jauhkan kami dari pencobaan. Tapi dalam kitab Ayub, Tuhan yang bilang, kuserahkan dia ke dalam tanganmu. Wah, ini gimana ya? Saudara-saudara bisa goncang teologi kita, saudara-saudara Tuhan ya. Ini saya selalu berdoa, Bapa kami di dalam sorga, jauhkanlah kami dari pencobaan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Tiba-tiba baca kitab Ayub, lah Tuhan yang kuserahkan dia dalam tanganmu. Saudara-saudara, apa doa Bapa kami ini bertentangan dengan kitab Ayub ya? Enggak bertentangan.
Nggak bertentangan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, Allah memang tidak pernah berjanji akan menghindarkan kita. Dia tidak pernah berjanji untuk itu. Dia berjanji melindungi kita. Nah, perhatikan saudara-saudara, apa yang bisa melindungi kita pada hari pencobaan? Ketekunan di dalam mendengarkan dan melakukan firman. Saudara-saudara, ketekunan dalam mendengarkan dan merenungkan firman adalah perlindungan pada hari pencobaan. Maka kenapa banyak orang gagal waktu hari pencobaan? Karena tidak pernah tekun. Saya minta saudara-saudara tekun, saudara-saudara Tuhan, tekun. Banyak orang baca firman nggak tekun. Banyak orang baca firman nggak tekun, saudara-saudara Tuhan. Cuman baca. Maka saudara-saudara Tuhan di dalam Mazmur itu kan, Mazmur 1 itu dimulai dengan apa? Gambaran orang benar apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Ada kata kesukaannya, bukan hanya merenungkan, kesukaannya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang namanya tekun. Kalau saudara dan saya sebelum dicobai nggak pernah tekun, waktu dicobai panik. Maka saudara-saudara Tuhan yang paling susah itu apa? Pas hari pencobaan saudara-saudara Tuhan nggak ada firman. Baru cari-cari saudara-saudara Tuhan. Pak, ayatnya apa yang cocok Pak? Yang cocok Pak. Sudah di hari pencobaan begini baru tanya, Pak, ayat yang cocok apa Pak? Yang cocok apa? Cocok apa? Ya, saya lagi yang cocok apa Pak? Loh, jadi sebelum-sebelumnya ngapain aja nih? Lemah. Saudara-saudara, jangan tunggu pencobaan dulu baru baca Alkitab. Saudara-saudara, percayalah, waktu saudara-saudara cari Alkitab di saat pencobaan, saudara nggak akan menemukan ayat apapun. Lalu dari mana saya membangun sistem imunitas ini, saudara-saudara Tuhan? Nah, itu saudara-saudara, membangun sistem imunitas. Ya, saudara baca firman. Sebelum hari pencobaan baca dan lakukan. Nah, saudara-saudara, ada orang itu baca nggak tekun, apalagi melakukan. Ada orang cuma sampai membaca, tidak melakukan. Tekunnya membaca, saudara, tapi tidak melakukan. Sama aja. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, lebih mudah mana? Membaca artikel kesehatan atau menaati artikel kesehatan, saudara-saudara Tuhan? Semua orang kalau baca artikel kesehatan gampang, saudara-saudara, gampang ngajarin orang. Kamu sakit apa ya? Oh, jangan gitu. Gini, saudara-saudara Tuhan. Nah, giliran dia disuruh gitu. Ada diabetes ya? Kurangi. Makan yang ada gulanya, soft drink, kurangi. Giliran dia sendiri, saudara-saudara Tuhan. Nah, lebih sulit melakukan. Makanya saudara-saudara, orang nggak kena diabetes, dia yang diabetesnya kumat. Giliran orang aja diajarin. Menurut artikel yang saya baca ya, saudara-saudara Tuhan kan, itu saya baca-baca di medsos. Ya, untuk mencegah diabetes, untuk mengobatinya begini. Kalau kamu gimana? Lakukan nggak? Wah, susah nih, ya, susah nih. Kalau nggak makan cucur ini, rasanya hidupnya kurang sempurna hari ini. Ya, saudara-saudara, ya gimana? Ya, orang lain aja lu ajarin gitu kan? Nah, itu maksudnya. Membaca itu gampang, melakukan itu susah. Alkitab mengajar saudara bukan hanya membaca, tapi saudara-saudara Tuhan, dua-duanya harus tekun. Membaca tekun, melakukannya tekun. Saudara-saudara, ada orang itu cuma tekun waktu hari Minggu. Hari Minggu, saudara-saudara, itu sudah bagi dia sudah top itu. Ya, hari Minggu. Tapi saudara-saudara, selain hari Minggu, saudara ada nggak ini ketekunannya? Baca Alkitab kah sendiri? Bible study kah sendiri? Baca buku rohani nggak sendiri? Oh enggak lah Pak, cukup lah hari Minggu di MRI Manado Pak, itu sudah dosis tinggi Pak. Oke lah, itu dosis tinggi, dilakukan nggak? Nah, saudara-saudara ya, khotbahnya sih dosis tinggi, melakukannya dosis rendah, saudara-saudara Tuhan ya. Tekun. Maka saudara-saudara Tuhan, hari-hari di mana saudara belum dicobai, itu adalah hari-hari di mana Tuhan menyuruh saudara untuk tekun. Baca, terus gali. Ya, terus gali. Saudara-saudara, saya kan pernah singgung pakai istilah saturasi firman, saudara-saudara ya. Ini saya gunakan istilah dari saturasi oksigen. Saudara-saudara, waktu zaman-zaman pandemi itu, saudara-saudara kan, salah satu cara mengukur orang itu dalam bahaya atau tidak apa? Saturasi oksigennya gimana? Saturasi oksigennya. Bahkan katanya saudara-saudara, itu yang penting, saturasi oksigen. Kalau masalah kalau masalah PCR dan sebagainya, itu masih bisa lah. Tapi saturasi oksigennya jangan sampai rendah ya.
Apa itu saturasi oksigen? Berapa persen oksigen dalam darah saudara? Kalau tinggi saudara kasih oleh Tuhan, ya walaupun saudara terpapar, ya udahlah. Nanti sembuh sudah. Tapi kalau saturasi oksigennya rendah, wah saudara kasih oleh Tuhan, khawatir bisa survive nggak ini? Nah saudara-saudara, orang Kristen itu ada namanya saturasi firman. Ayo, saudara berapa persen firman itu mengalir di dalam hidup saudara? Menarik ya saudara-saudara, Yesus itu saturasi firmannya tinggi loh saudara-saudara. Dari mana saya tahu? Waktu pencobaan. Itu pencobaan pertama ya, kalau saya bayang-bayang saya jadi Yesus, saudara Tuhan, saya mungkin nggak bisa ngomong kayak gitu. Paling gampang saudara-saudara ya, 40 hari nggak makan, setan datang, pertanyaannya, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saya tanya saudara-saudara, saudara 2 hari aja nggak makan, jangankan setan, teman aja datang, saudara ngomong apa? Saudara 2 hari aja nggak makan, tiba-tiba teman datang, saudara bilang apa? Teman datang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara bilang apa? Saya 2 hari nggak makan ya, jangan macam ini naik darah nih, naik darah. Mana sempat saudara kutip Alkitab? Ada tertulis. Saudara makan mana makanan ini? Saudara bisa bayangkan, Yesus itu 40 hari nggak makan. Taruhlah saudara-saudara kita pakai tafsiran dia minum tapi nggak makan. Ya, apalagi dia minum dan nggak minum nggak makan, saudara kasih. Waduh, itu 40 hari tiba-tiba setan datang, saudara kasih Tuhan, kita aja pengen makan orang. 2 hari nggak makan orang datang, saudara kasih Tuhan. Besok ada ujian, belajar nggak? Tapi saudara perhatikan ya, Yesus 40 hari nggak makan. Lalu setan datang. Apa dikatakannya? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Loh kok bisa ya? Kok bisa ya di saat-saat paling lapar begitu yang keluar firman? Saudara-saudara, saya percaya itulah hasil dari pembentukan selama bertahun-tahun. Saudara ingat Yesus usia 12 tahun itu terakhir kali dalam Injil Lukas. Saudara-saudara, habis itu ada gap. Saudara tahu kan dalam Injil Lukas itu Yesus 12 tahun, habis itu muncul lagi usia 30. Dari 12 sampai 30 itu sekitar 18 tahun. Saudara-saudara, banyak orang bertanya, kemana Yesus selama 18 tahun? Disitulah muncul banyak teori-teori spekulatif sampai bikin buku lagi. 18 tahun Yesus pergi ke India. Saudara-saudara ya, India. Ngapain? Bertapa di sana. Saudara-saudara, itu kan ngawur lah ya. Nggak ada pakar Alkitab yang serius itu akan mengatakan seperti itu. Kemana Yesus selama 18 tahun? Dari usia 12 sampai usia 30. Ya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena orang Yahudi pada masa-masa itu menjadi anak Taurat di bait Allah, bar mitzvah. Dan apa kerjaan mereka selama itu, saudara-saudara? Ya belajar Taurat. Pak, Yesus belajar. Menurut saudara? Saya pikir dia tahu aja Pak, karena dia Allah. Saudara ingat baik-baik dalam Injil Lukas, dan dia makin bertambah hikmatnya. Bertambah loh, berarti ada proses, betul. Yesus belajar. Saudara bayangkan ya, anak Allah aja belajar, saudara. Berharap dapat langsung cus, ya saudara kasih Tuhan ya. Anak Allah aja belajar, saudara berharap tiba-tiba firman Tuhan hinggap, saudara kasih Tuhan ya, hinggap. Waktu saya lagi dicobai tiba-tiba ingat. Loh, pernah baca enggak? Enggak, tiba-tiba ingat aja. Saudara. Enggak pernah baca, gimana mau ingat? Dulu dosen saya bilang begini, makin banyak yang saya baca, makin banyak yang saya lupa. Sedikit yang saya baca, sedikit yang saya lupa. Tidak ada yang saya baca, tidak ada yang saya lupa. Saudara mau terlindungi pada hari pencobaan, tekun membaca dan melakukan firman Tuhan. Itulah antibodi kita di dalam pencobaan. Kalau itu saudara-saudara tidak lakukan, saudara tidak akan lolos dari pencobaan. Yang ketiga, kemuliaan. Mari kita lihat 11-12. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, mahkota itu belum kita terima sekarang. Yang sekarang kita terima perlindungan. Ya, saudara akan mengalami kesulitan, ya, Tuhan tidak hindarkan. Saudara kan bapak belur, ya, tapi saudara Tuhan lindungi. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, apakah sampai di situ aja? Enggak. Suatu hari Yesus kembali dan dia berjanji memberikan
mahkota. Bahasa Yunaninya Stephanos. Mahkota. Ya. Jadi pegang apa yang sekarang ini ada, pegang dengan tekun. Walaupun kamu babak belur, tapi ini nggak akan lama lagi. Aku segera datang. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, segera datang itu nggak berarti, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa kedatangan Yesus itu bisa kita prediksi. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa saja. Tapi kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau Yesus pun belum datang besok, bisa saja saudara yang datang ke dia besok. Saudara jangan berpikir aku segera datang itu selalu bermakna, ya Yesus segera datang, Yesus segera datang. Betul, memang dia bisa datang besok, dia bisa datang minggu depan, bisa. Tapi kalaupun enggak, bisa saja saudara yang datang ke sana. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kalau saudara perhatikan, mahkota. Ayat 12, Soko Guru. Ayat 12b, Yerusalem baru. Ini kan bicara mengenai apa? Kemuliaan di akhir zaman. Kemuliaan di akhir zaman. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa lihat di sini? Tanda keselamatan itu ketekunan. Dari mana saya yakin? Dari mana saya yakin saya sudah diselamatkan? Dari ketekunan saya sampai akhir. Kalau saudara mau bertanya, Pak, saya ini sudah diselamatkan belum? Tanda yang paling jelas dari keselamatan itu apa? Ketekunan sampai akhir. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam teologi reform kan kita percaya, sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan nggak bisa hilang. Pak, tapi gimana yang murtad-murtad itu, Pak? Kan itu kehilangan keselamatan. Itu bukan kehilangan keselamatan, itu nggak pernah diselamatkan. Kenapa? Karena kalau memang dia sudah diselamatkan, nggak akan murtad. Kalau dia murtad, berarti belum selamat. Karena tanda keselamatan, ketekunan. Ada nggak orang yang sudah diselamatkan tidak berakhir di garis finish? Nggak ada. Semua yang diselamatkan akan berakhir di garis finish. Yesus sendiri menjamin itu. Tidak ada yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Lalu kenapa ada orang yang, wah, dia dulu di gereja, Pak, sekarang sudah bukan di gereja lagi. Sudah murtad dia, Pak. Berarti dulu ada keselamatan, sekarang nggak ada lagi. Memang dari awal nggak ada keselamatan. Karena kalau memang dia selamat, dia tidak akan murtad. Maka saudara-saudara, 5-point Calvinism, TULIP, saudara Tuhan ya, total depravity. Tapi saudara perhatikan P, perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Ketekunan orang kudus. Apa tandanya saya ini sudah orang kudus? Dari ketekunan. Maka saudara perhatikan baik-baik, dalam teologi reform kita tidak menganut perfeksionisme. Bukan saudara kasih oleh Tuhan. Kita tidak menganut perfeksionisme. Orang kudus tetap bisa jatuh. Tapi dia jatuh untuk bangun lagi. Dia jatuh untuk bangun lagi. Dia jatuh untuk bangun lagi. Hidupnya bukan didefinisikan dari kejatuhannya. Hidupnya didefinisikan dari kebangkitannya. Apa tandanya dia tekun, saudara-saudara? Dia tidak betah dengan jatuh. Dia bisa jatuh, tapi dia tidak betah dengan jatuh. Dia segera bangkit. Saudara-saudara, apa bedanya manusia dengan lembu? Lembu jatuh ke kubangan, nggak akan keluar lagi. Saudara pernah lihat lembu di kubangan, saudara-saudara? Dia masuk, dia nggak keluar, dia guling-guling di dalam, saudara Tuhan. Saudara tarik keluar, nggak akan keluar itu. Makanya saudara-saudara gembala-gembala lembu itu sebel banget, sudah capek-capek mandiin. Saudara Tuhan, lembunya jalan-jalan, ada kubangan. Dipikir jatuh, nggak jatuh, menjatuhkan diri. Lalu guling-guling di situ, nggak keluar-keluar. Nah, sekarang saya tanya, anak saudara kalau jatuh di kubangan, saudara Tuhan, atau saudara lah, jangan anak saudara. Saudara jatuh kubangan, saudara guling-guling nggak? Kalau saudara guling-guling, jangan-jangan saudara lembu. Saudara Tuhan ya, udah jatuh gitu masih guling-guling kan? Wah, ini jangan-jangan saudara lembu. Enggak ya saudara-saudara, saudara jatuh di kubangan kan kepleset. Tapi kan saudara nggak tunggu, ayo berapa jam selang waktunya? Setelah 2 jam kemudian baru keluar. Ya enggak lah saudara-saudara ya, sedetik itu juga langsung keluar. Kenapa? Bau, kotor. Manusia bisa seperti itu, jatuh. Tapi dia akan bangun. Orang percaya itu bisa jatuh, tapi dia akan bangun lagi. Itulah namanya ketekunan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, Yesus menjamin, kalau kamu memang sudah di dalam Kristus, nanti kamu akan mahkota kok. Tidak ada orang yang sudah selamat itu fail, itu nggak ada. Semua orang yang sudah dalam Kristus akan mendapat mahkota. Tapi apa tandanya kalau saya sudah dalam Kristus? Ketekunan. Ketekunan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, perlu nggak ketekunan? Perlu.
Perlu, saudara-saudara. Jadi ketika saudara-saudara hidup dalam dunia ini, banyak kesulitan. Apa yang Tuhan mau lihat? Saya akan akhiri khotbah ini dengan kalimat ini. Di dalam segala keterbatasan kita mengikut Tuhan, apa yang Tuhan mau lihat? Ketekunan kita. Di titik terbawah hidup saudara, saudara seakan-akan merasa tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa sebenarnya yang Tuhan mau lihat? Ketekunan saudara. Ketekunan saudara. Maka mari kita menjadi gereja yang tekun. Saudara-saudara, gereja mula-mula itu indah sekali ya. Mereka didefinisikan dari apa? Kayanya enggak. Gereja mula-mula didefinisikan dari ketekunannya. Perhatikan saudara-saudara, dalam kisah Rasul pasal 2, gereja mula-mula dikatakan tekun dalam persekutuan, tekun dalam pengajaran, tekun dalam doa. 3 ini. Tekun dalam persekutuan, tekun dalam pengajaran, tekun dalam doa. Garis bawahi kata tekunnya, saudara-saudara. 3 kali kata tekun itu enggak kebetulan itu, saudara-saudara ya. Tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, dan tekun dalam doa. Gereja hari ini 3-tiganya pun enggak. Tidak tekun dalam doa, tidak tekun dalam pengajaran, tidak tekun dalam persekutuan. Mau kemana? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya kita jadi gereja yang tekun seperti gereja Philadelphia. Enggak punya apa-apa, tapi tekun. Tekun. Dan kiranya kita melihat bagaimana Tuhan buka pintu itu bagi jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan. Kiranya kami menjadi gereja yang tekun. Kiranya Tuhan yang menggerakkan hati kami untuk menjalani kehidupan kami seperti lari maraton yang membutuhkan ketekunan sampai akhir. Kami berdoa untuk kami sebagai pribadi maupun gereja ini sebagai komunitas, supaya bisa bertekun seperti gereja Philadelphia. Kami mohon kiranya Engkau membuka pintu bagi gereja ini, supaya banyak jiwa yang bisa dimenangkan bagi Kristus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita